Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami yaitu Deus Spasi NIAAA. Dimanapun teman-teman berada, semoga kita diberikan kesehatan dan sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami akan menceritakan rangkuman kisah Nabi Muhammad dari lahir hingga wafat. Rangkumannya. Bagi teman-teman yang telah mendengarkan kisah ini, semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang teman-teman yang belum mendengarkan kisah ini, mari kita simak sama-sama. Mungkin ada yang salah, mohon di komen di bawah sehingga kita dapat mempelajarinya sama-sama hingga benar. Ayo langsung saja ke kisahnya. Kisah Nabi Muhammad SAW sangat membuat haru dimulai dari kelahiran sampai wafatnya. Mukjizat yang dimiliki sangat luar biasa. Bagi umat Muslim, kisah Nabi Muhammad adalah pelajaran berharga sebagai pedoman hidup. Pasalnya kisahnya bukan hanya cerita semata, melainkan bisa dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat Nabi memiliki banyak sifat-sifat baik dan diteladani sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir di dunia ini. Dan tidak ada satupun yang bisa menjadi Nabi setelahnya. Apa yang membuat Nabi Muhammad menjadi Rasul umat Islam? Mukjizat apa saja yang dimilikinya? Pahami dengan baik-baik kisah yang kami bacakan, yang kami kisahkan pada hari ini. Cerita sejarah Nabi Muhammad SAW sangat banyak pembelajaran yang didapatkan dari kehidupan Nabi mulai dari lahir sampai wafatnya Rasulullah SAW. Berbagai tantangan serta cobaan yang datang selalu disikapi dengan baik dan menjadikannya manusia terbaik bagi umat Islam. Sebagai umat Islam bisa menambahkan keimanan dan tauladan melalui mendengarkan kisah Nabi Muhammad kembali. Mulai dari kelahiran sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW yang akan dibahas secara lengkap. Jadi yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad. Saat ini setiap tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai hari Maulid Nabi Muhammad SAW yang diperingati pada 12 Rabiul Awal. Ibu Nabi bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Hari lahir Nabi Muhammad adalah hari Senin, sehingga Rasulullah selalu puasa pada hari tersebut. Jika ditanya mengenai puasa hari Senin, maka beliau akan menjawab bahwa hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Lahir pada tahun gajah, di mana para pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah pada saat itu, bersamaan dengan penyerangan Ka'bah. Allah memberikan kekuasaannya dengan cara menghentikan aksi dengan mengerahkan burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu yang ada di dalam neraka. Batu-batu tersebut akan mendatangkan wabah penyakit dan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW ada di Al-Fil dengan arti tahun gajah. Nabi menjadi seorang yatim setelah usianya genap 3 tahun karena ayahnya telah meninggal dunia. Untuk melanjutkan hidupnya di masa kecilnya bersama dengan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abu
ibu persusuan Nabi Muhammad adalah Halimatun Sa'diyah yang ikhlas menyusuinya. Masa kecil Nabi Muhammad. Nabi lahir di rumah Abu Talib, yaitu paman Nabi. Di masa kecilnya, Rasulullah menjalani seluruh kehidupan dan tumbuh seperti anak pada umumnya. Dengan adanya tradisi zaman dahulu, maka ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman pada hari ke-18 kelahirannya. Karena adanya tradisi dari Quraisy tersebut, maka Nabi tidak bisa mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Bahkan sampai Nabi berusia 8-10 tahun lamanya. Namun, dengan adanya peristiwa tersebut, maka Rasulullah tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Beberapa sifat yang dimilikinya cukup menakjubkan seperti cepat tangkap, bersikap baik, serta cerdas untuk ukuran anak seusianya. Lalu Nabi beranjak ke remaja. Saat masa remaja, kisah Nabi Muhammad dijauhkan dari perbuatan tercela yang bisa merugikan sesamanya. Dengan begitu, Nabi menjadi orang yang memiliki akhlak terpuji. Pada suatu ketika, Nabi bercerita bahwa 2 kali duduk mendengarkan pesta perkawinan yang terjadi zaman jahiliyah. Pada kejadian tersebut, Allah menutup telinga Nabi Muhammad sehingga tertidur dan terbangun pada esok hari. Kemudian, Nabi pernah lagi memiliki niat untuk mengikuti perbuatan yang buruk. Di usianya 20 tahun, Nabi tepatnya di Makkah bertepatan dengan peristiwa Harbul Fijar, yaitu perang antara kabilah Quraisy dengan Al-Qais dan Ailan, sehingga bisa dilihat bahwa tidak mudah untuk menahan diri dari terlebih jika masih usia remaja. Jadi, waktu umur Nabi menjelang dewasa, setelah remaja, masa yang akan dilewati Nabi adalah menjelang dewasa, sehingga membuat Nabi harus menekuni dunia bisnis. Dalam dunia bisnis ini, Nabi mulai berdagang bersama dengan kawannya, yaitu Said bin Abi Sain. Pada usia 25 tahun, Nabi mulai menjalin bisnis besar layaknya kerjasama dengan wanita kaya raya. Wanita tersebut bernama Siti Khadijah, sehingga bisa dibilang bahwa perkenalan mereka melalui dunia perniagaan. Perjalanan dagang yang dilakukan pada saat Nabi beranjak dewasa adalah berniaga bersama dengan Khadijah, di mana perempuan ini turut membiayai khalifah perdagangan dari Mekah ke Suriah sehingga bisa berbagi keuntungan bersama dengan mitranya. Jadi, singkat cerita, pernikahan dengan Khadijah. Dalam kisah Nabi Muhammad, kegiatan perniagaan memang membuat Nabi dan Khadijah terlihat pada aktivitas sehari-hari. Khadijah merasa tertarik dengan Nabi karena mereka sering terlibat pada kegiatan-kegiatan dagang tersebut. Khadijah, seorang wanita kaya raya, mengutus seorang sahabatnya yaitu Nafisah binti Umayyah agar dapat menyampaikan niatnya untuk melamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, memang yang tertarik lebih dahulu adalah Khadijah dan beliau yang melamar Nabi terlebih dahulu. Berita baik ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para paman-pamannya. Paman Nabi yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib.
langsung mendatangi rumah Khuwailid bin Hasad yang bertujuan melamar Khadijah. Meskipun begitu, Nabi Muhammad tetap ingin melamar Khadijah terlebih dahulu. Dengan kejadian tersebut, maka Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah di usia 28 tahun. Dengan begitu, maka Muhammad SAW dan Khadijah resmi menikah, menambah istimewa kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi singkat cerita, wahyu pertama turun Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ulul Azmi yang diberikan wahyu oleh Allah. Nabi mendapatkan berbagai peristiwa istimewa yang dikaruniakan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum menjadi rasul. Pasalnya, Allah memberikan wajah yang terlihat bersinar dan bersih. Dengan begitu, maka Allah telah nyata menunjukkan kebesarannya yang menandakan bahawa akan mendatangkan Nabi terakhir. Nabi terakhir tersebut akan mendapatkan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman dunia. Wahyu pertama yang mendapatkan oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala adalah mimpi dihampiri oleh malaikat Jibril. Rasulullah sedang menyendiri di Gua Hira yang tepatnya berada di samping Jabal Nur. Wahyu yang didapatkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 4. Jadi singkat cerita, dakwah pertama Rasulullah seperti yang dilakukan nabi-nabi sebelumnya, kisah Nabi Muhammad juga melakukan dakwah untuk mengenalkan Islam dan mempercaya pada Allah. Dakwah pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah kepada keluarga terdekat, yaitu Bani Hashim. Yang mau beriman dan bertakwa kepada Allah hanyalah Ali bin Abi Talib, serta Abu Talib juga ikut melindungi Rasul saat melakukan dakwah untuk Islam. Dakwah yang dilakukan Rasul secara terang-terangan ini mendapatkan pertentangan keras dari kaum Quraisy. Banyak kaum yang menilai bahawa Nabi Muhammad sudah gila, bahkan sampai dilempar batu dan kotoran ke tubuh Nabi Muhammad SAW. Paman Nabi yang juga ikut menentang adalah Abu Jahal dan Abu Lahab, serta tidak mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Banyak kaum kafir Quraisy yang juga menentang dakwah Rasulullah, sehingga paman yang ikut menentang tersebut banyak mengintimidasi pengikut Nabi agar meninggalkannya. Banyak yang khawatir jika dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW akan merusak penyembahan berhala yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Bahkan tidak jarang kaum Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ada juga kaum yang rela memberikan uang kepada Abu Talib agar Rasul wafat. Dan banyak rencana-rencana pembunuhan yang melibatkan orang luar. Dengan begitu, maka akan tetap terjaga persaudaraan tanpa pemecahkan perang saudara. Singkat cerita, wafatnya Nabi Muhammad SAW seperti yang sudah dikenal sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar salah satunya yang tidak berada di Madinah saat peristiwa menyedihkan. Wafatnya Rasulullah bersamaan dengan turunnya wahyu terakhir, yaitu Al-Zamar ayat 30. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Sebenarnya, Nabi Muhammad sudah sikit
sudah sakit pada saat bulan Safar tahun 11 Hijriah. Nabi menderitakan sakit kepala dan demam berkepanjangan sampai lebih dari 2 minggu, dan kondisi tersebut membuat suhu tubuhnya meninggi. Dalam keadaan sakit, Nabi tetap mengunjungi rumah istri-istrinya, dan saat tiba di rumah Aisyah, badan Nabi sudah sangat lemah saat itu. Jadi Nabi Muhammad meninggal di kediaman Aisyah. Jadi singkat cerita, perintah-perintah pada zaman Rasulullah, tugas dari Rasul yang diutus oleh Allah adalah untuk senantiasa mengesankan Allah, mengesahkan Allah, dan tidak melakukan larangannya. Ada juga perintah-perintah yang wajib diikuti dan tidak boleh ditinggalkan. Namun, ada juga perintah yang sunnah. Ada beberapa perintah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk disampaikan kepada umatnya. Perintah yang dibawa oleh Rasulullah yaitu yang pertama, perintahnya adalah perintah zakat. Merupakan salah satu rukun Islam keempat, yaitu menunaikan zakat. Zakat memang dahulu sama seperti bersedekah, namun tetap saja memiliki konteks yang berbeda. Pada zaman Rasulullah, zakat berarti membelanjakan harta di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat untuk melakukan zakat turun pada saat Nabi Muhammad sedang berada di Makkah. Namun sistem pengelolaannya zakat ini disempurnakan di Madinah. Zakat dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan, terbentuk kepedulian, dan sebagai wujud taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang memiliki harta terlebih dan sesuai dengan nisab, maka Rasulullah mewajibkan untuk berzakat. Beberapa harta yang wajib dizakatkan adalah hasil pertanian, hasil peternakan, emas, dan perak. Akan tetapi, untuk aturannya sudah sangat jelas. Beberapa nisab harta minimal yang harus dikeluarkan. Zakat sendiri berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Seorang muslim yang membelanjakan hartanya dengan zakat, maka akan membersihkan harta dan jiwanya. Bahkan dengan berzakat, maka harta yang dimiliki akan terus tumbuh dan tidak akan mengalami kekurangan. Yuk coba hitung melalui kalkulator zakat di sini. Jika sudah mencapai nisab, langsung bayar zakatnya di yatim mandiri. Itu adalah yang ingin berzakat. Yang kedua, perintah solat. Momen bersejarah pada kisah Nabi Muhammad yang memiliki oleh umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa Isra Mi'raj. Pasalnya, untuk peristiwa ini akan mendatangkan perintah melakukan solat 5 waktu. Maksud dari peristiwa ini sendiri yaitu Isra, yang merupakan perjalanan malam hari, dan arti Mi'raj bersendiri adalah tangga. Peristiwa ini merujuk pada kisah Nabi Muhammad akan perjalanannya ke Sidratul Muntaha yang melalui bumi dan langit. Awal mulanya, Burak didatangkan oleh malaikat Jibril sebagai kendaraan Nabi karena memiliki kecepatan tinggi. Burak sendiri adalah kendaraan dengan rupa hewan putih yang memiliki 2 sayap di antara kaki-kakinya. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis juga menggunakan kendaraan ini. Selain perintah solat 5 waktu, Nabi Muhammad SAW juga mempertemukan dengan banyak nabi-nabi sebelumnya. Yang ketiga, perintah kurban. Perintah
Perintah untuk berkorban pada zaman Rasulullah ini jatuh pada saat Nabi Muhammad SAW sedang melanjutkan haji wadah di Mina. Di waktu tersebut Rasulullah sedang menyembelih unta sebanyak 100 ekor pada saat selesai melakukan ibadah solat Idul Adha. 63 ekor unta disembelih sendiri oleh Rasulullah, sedangkan sisanya diserahkan kepada sahabatnya Ali bin Abu Thalib. Sebenarnya untuk perintah ini sudah ada pada surat Al-Hajj ayat 36 yang memerintahkan untuk muslim berkurban dan memberikan jenis-jenis hewan yang dapat dikurban. Dalam melaksanakan perintah ini, maka ada baiknya umat muslim mengetahui bagaimana cara menyembelihnya dan tujuan dari kurban dilakukan. Menjadi nabi yang terakhir dan memberikan banyak keistimewaan oleh Allah pada kisah Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa, sama halnya seperti Nabi Musa, Isa maupun Sulaiman. Mukjizat ini diberikan oleh Allah untuk mendukung kenabiannya. Selain itu juga digunakan untuk melemahkan lawan dan musuh yang dapat membahayakan umat muslim. Sebenarnya ada 300 mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Di bawah ini akan diberikan beberapa poin yang wajib diketahui, yaitu yang pertama, ASI melimpah. Nabi Muhammad SAW mendapatkan mukjizat pertama kali pada ibu persusuannya, yaitu Halimatun Sa'diyah. Sebenarnya Halimah adalah perempuan yang kurus, namun tetap mencoba untuk menyusui Nabi Muhammad ketika masih bayi. Ajaibnya, air susu tersebut mengalir sangat deras, padahal sebelumnya dia merasa kurang saat menyusui anak-anaknya. Bukan hanya Halimatun, karena suaminya juga heran karena mukjizat lain datang karena adanya bayi Muhammad SAW. Unta yang selama ini menjadi hewan peliharaannya tiba-tiba mengeluarkan air susu yang sangat banyak. Keluarga itu minum susu unta yang dihasilkan dari peternakannya dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, dada Muhammad dibelah. 2 bulan lamanya Muhammad diasuh oleh Halimah karena ibunya menolak jika anaknya harus hidup di Mekah. Tersebut bukan karena tanpa alasan, karena kurang baik untuk perkembangan Muhammad SAW. Sehingga bayi Muhammad yang berusia 2 bulan ikut ibu asuhnya dan tumbuh bersama saudara. Pada saat pengembala bersama saudara, tiba-tiba ada 2 orang lelaki dengan pakaian serta putih yang menghampiri Muhammad. Kedua orang tersebut langsung membelah dada Muhammad dan mengambil benda hitam yang ada di dalamnya Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Bahkan ibu dan ayah asuh Muhammad saat itu juga bingung akan bermaksud peristiwa tersebut. 3. Membelah bulan. Tidak kaget lagi saat kaum kafir menentang Nabi Muhammad karena ingin menunjukkan kenabiannya. Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan cara membelah bulan. Banyak dari kalangan kaum Quraisy yang terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala sudah ditunjukkan melalui mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan ini hanyalah salah satu dari banyaknya mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, mukjizat yang Nabi
keluarkan, yaitu jari tangan mengalirkan air. Air bisa mengalir melalui jari Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Hal ini bertepatan dengan hari perjanjian di mana orang-orang datang merasakan haus luar biasa. Saat Rasulullah sudah selesai berwudu, maka mereka bergegas menghampirinya. Orang-orang tersebut berkata bahawa tidak ada air yang bisa digunakan untuk minum berwudu, hanya sepanci air kecil saja yang memiliki dan pastinya kurang untuk semua orang. Saat itu Rasulullah meletakkan tangannya pada wadah tersebut dan air mulai keluar dari jari-jari tangannya. Semua orang yang ada di sekitarnya bisa menghilangkan rasa haus dengan meminum air yang keluar tersebut. Yang kelima, mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW mengenyangkan orang banyak dengan satu gelas susu. Berguna bagi seluruh umat Islam di sekitarnya, Nabi Muhammad memiliki mukjizat yang luar biasa, yaitu bisa mengenyangkan banyak orang hanya dengan minum satu gelas susu saja. Memang kisah Nabi Muhammad ini sangat menarik dan terlihat menakjubkan. Teman Nabi yaitu Abu Hurairah adalah orang yang miskin dan sering kelaparan, namun memiliki ilmu, pengetahuan dan hafalan yang luar biasa. Nabi Muhammad memintanya untuk bertemu dan ikut dengan Nabi. Pada saat itu, Nabi menemukan satu gelas susu dan mengundang banyak orang yang rumahnya. Abu Hurairah adalah orang pertama yang meminum susu itu, dan seterusnya dilanjutkan oleh seluruh undangan. Perasaan yang dirasakan adalah kenyang sepuasnya setelah minum susu tersebut. Yang keenam, mukjizat yang dikeluarkan Nabi adalah sedikit makanan yang mengenyangkan. Kisah Nabi Muhammad kala itu sedang dalam keadaan lemas dan Abu Taihah dan istrinya mendengar kabar tersebut. Kedua suami istri tersebut langsung mengundang Nabi Muhammad untuk makan di rumahnya. Akan tetapi Nabi datang bersama dengan banyak sahabatnya yang jumlahnya cukup banyak, yaitu 70 sampai dengan 80 orang. Pastinya suami istri tersebut merasa kebingungan karena banyak orang yang datang dan makanannya tidak cukup. Nabi mendoakan makanan tersebut terlebih dahulu sebelum mempersilahkan tamu yang lain makan. Makan dilakukan secara bergantian 10 orang dan semuanya merasa kenyang setelah pergantian makan tersebut. Yang ketujuh, mukjizat yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW, doa diturunkan hujan. Saat Rasulullah berkhutbah dalam salat Jumat, ada orang yang meminta Rasulullah untuk berdoa agar meminta hujan diturunkan saat itu. Hal tersebut karena kondisi kekeringan yang telah berlangsung cukup lama dan memberikan dampak besar pada kehidupan. Nabi Muhammad SAW mendoakan sampai dengan Jumat berikutnya hingga hujan turun. Akan tetapi seseorang membawa kabar karena hujan yang turun terus menerus, maka banyaknya rumah yang rusak. Nabi mendoa kembali agar dapat berpindah ke Madinah sesuai permintaan umatnya. Mukjizat yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW yang ke-8, hidupnya kerikil. Kisah Nabi Muhammad yang menarik lainnya adalah hidupnya kerikil yang merupakan salah satu mukjizatnya juga. Hal tersebut menjadi pada saat Nabi Muhammad bertasbih menggunakan bantuan kecil di tangannya. Yang ke-9 yaitu mukjizat yang dikeluarkan
Rasulullah SAW pelepah menangis. Rasulullah memiliki kebiasaan untuk berkhutbah bersandar pada pelepah kurma. Pada saat sudah ada mimbar untuk berdakwah, maka pohon bekas sandaran Nabi tersebut menangis seperti unta yang sedang melahirkan, kata orang yang mendengarnya. Kemudian Nabi mengusapkan tangannya ke permukaan pelepah tersebut, menghampiri dan mengatakan tangan, lalu pelepah tersebut terdiam. Yang ke-10, mukjizat yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mengobati sakit mata. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang menjadi pemegang bandar kala itu, mengeluh sakit mata. Kemudian Rasulullah memanggil Ali dan meludahi matanya. Mukjizat yang diberikan oleh Allah adalah sakit mata Ali langsung sembuh dengan waktu yang cepat. Bahkan penyembuhannya terlihat bahwa Ali tidak pernah sakit mata sebelumnya. Dengan begitu, maka tugas Ali membawa bendera akan berlangsung dengan mudah. Yang ke-11, mukjizat yang dikeluarkan Nabi, peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa penting dalam kisah Nabi Muhammad adalah Isra Mi'raj yang merupakan awal dari perintah solat 5 waktu untuk para umat muslim. Perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sangat menakjubkan karena bisa mengunjungi Sidratul Muntaha melalui bumi dan langit. Mula dari peristiwa ini adalah pada saat Jibril mendatangkan burak, yaitu kendaraan untuk Nabi yang memiliki kecepatan luar biasa. Burak ini merupakan hewan putih dengan sayap yang ada di antara kakinya. Peristiwa Isra Mi'raj memang bertujuan untuk memberikan perintah solat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Namun dalam perjalanannya Nabi bisa bertemu dengan banyak nabi-nabi sebelumnya yang mendahulunya. Yang ke-12, Al-Quran. Mukjizat terbesar yang didapatnya oleh Nabi Muhammad SAW adalah kitab suci Al-Quran. Keutamaannya dalam kehidupan umat Islam sangatlah besar karena bisa digunakan sebagai pedoman hidup yang baik. Dalam mendapatkan pemaknaan Al-Quran yang baik, maka Nabi Muhammad meminta orang-orang ahli dalam fasih, pembahasa, sastra dan syair. Mukjizat inilah yang paling utama bagi Muhammad SAW yang berasal dari Allah SWT. Pasalnya, di dalam Al-Quran seluruh ajaran dalam kitab-kitab sebelumnya yang diberikan kepada 4 nabi dan rasul sudah menjadi yang abadi dan terakhir. Al-Quran bisa digunakan selama hidup sampai akhir hayat dan tidak mengerus dengan perkembangan zaman. Pembelajaran menarik bisa didapatkan dalam Al-Quran melalui kisah Nabi Muhammad, kisah-kisah orang kafir, dan lainnya. Bahkan di dalamnya terdapat banyak mukjizat nabi-nabi sebelumnya dan bisa dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Nabi yang menjadi penerus setelah wafat, setelah Nabi Muhammad SAW, perjuangannya dalam Islam melanjutkan oleh para sahabatnya. Upaya para sahabat Nabi ini tidak bisa dinilai dengan apapun karena pimpinannya yang sangat bijaksana dan adil. Terdapat 4 sahabat Nabi yang sekaligus menjadi khalifah dan saat Nabi telah wafat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan mertua Rasulullah. Ayah dari istrinya yaitu Aisyah mendapatkan gelar As-Siddiq karena selalu berkata benar dan selalu mengatakan kejujuran. Tombak dari pengurusan Islam setelah Nabi wafat adalah para sahabatnya. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar memulai sebuah misi dengan memberikan nama As-Sabiqunal Awwalu,
sebagai generasi pertama untuk menyerukan agama Allah. Pada saat menjalankan dakwahnya terlihat sangat tangguh sungguh dan sabar. Ada beberapa orang yang berhasil diajak masuk ke dalam Islam. Sayangnya tidak lama setelah itu Abu menentukan penggantinya, yaitu Umar bin Khattab, karena percaya dengan sikapnya. Yang kedua, pemimpin yang kedua Umar bin Khattab. Abu Bakar sudah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya melalui surat wasiat untuk melanjutkan pimpinan Abu, dan dikenal sebagai orang yang sangat tangguh dalam menyerukan agama Islam. Prinsip yang dimiliki yaitu tegas, adil, dan berani dengan pemimpin. Bisa dikatakan bahwa Umar adalah pemimpin yang dibutuhkan oleh umat Islam karena berani menegakkan keadilan dan hak-hak rakyatnya. Padahal sebelum menjadi Muslim, Umar sangat menentang Islam dan Rasulullah bahkan sampai ingin dibunuhnya. Namun dengan hati yang terketuk, maka Umar bin Khattab mendatangkan pengaruh besar pada penduduk Mekah dan pemeluk agama Islam. Yang ketiga adalah Umar bin Affan. Sahabat yang melanjutkan perjuangan Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan yang berasal dari Bani Umayyah. Utsman adalah pedagang kain, namun kesuksesannya sangat baik sehingga menjadi ahli ekonomi dan memiliki banyak hewan ternak. Namun di luar itu Utsman sangat dermawan dan memiliki kepedulian yang tinggi dengan sesama. Para pasukan perang banyak dibiayai oleh Utsman bin Affan, bahkan sampai membeli sumur Yahudi untuk dipakai kaum Islam. Dalam pimpinannya Al-Quran dijadikan mushaf yang tadinya hanya berupa lembaran-lembaran saja. Yang keempat, kepemimpinan dilanjutkan setelah Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Terakhir sahabat yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda dari kalangan Quraisy yang masuk Islam. Ali menikah dengan Fatimah sehingga menjadi menantu Rasulullah SAW, dan kehidupan pernikahannya cukup sederhana. Melihat kepemimpinan yang dilakukan Ali hampir sama persis seperti kepemimpinan Umar bin Khattab, yaitu keras dan disiplin. Misi-misi besar dilakukan berhasil sehingga mampu mengembangkan Islam sampai ke penjuru dunia. Dengan mengenal kisah Nabi Muhammad SAW mulai lahir hingga wafat, sampai kisah sahabat yang senantiasa setia menjalankan dakwahnya untuk Islam. Sebagai orang Muslim, pastinya akan menambahkan keimanan dalam mempercayai Rasul dan menguatkan ibadah yang saat ini dilakukan. Demikian kisah rangkuman Rasulullah SAW dari lahir sampai wafat. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mendengarkan kisah Rasulullah SAW kita dapat mencontohkan yang baik dan kita dapat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih bagi yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.